Selamat datang di channel PT Stakeholder Robotika Indonesia. Di episode kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari tim Averros, salah satu tim yang melakukan atau menyelesaikan proyek MBKM di PT Stakeholder Robotika Indonesia di bidang alat kesehatan. Seperti apa? Mari kita persilahkan tim Averros untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Averros akan presentasikan hasil produk kami selama magang MSIB Batch 1 tahun 2021-2022 di PT Stakeholder Robotika Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilhan Aulia Muzadin. Saya Muhammad Ali Novanika. Saya Irwan Ardiansyah. Saya Beru Ramadan. Akan presentasikan hasil produk kami dalam program magang Kampus Merdeka MSIB Batch 1 tahun 2021-2022. Yang pertama, ini ada kasus Aditya Sulta, 16 tahun, memiliki luka infeksi parah akibat kecelakaan dan dia akhirnya diputuskan untuk amputasi kaki. Kemudian ada kasus kedua, yaitu diabetes yang dialami oleh Pak Sapri, 49 tahun, terancam amputasi karena diabetes mellitus. Kemudian data statistik menyebutkan bahwa 6 dari 7 pasien amputasi kaki ini diabetik berawal dari luka sederhana. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya dari luka sederhana bisa berakhir dengan amputasi? Yaitu kurangnya perawatan dan juga treatment penyembuhan dari luka akan mengakibatkan luka akan semakin besar, kemudian terjadi infeksi dan kemudian akan berakhir pada amputasi. Next, untuk perawatan dan juga treatment luka, untuk teknologi saat ini dapat menggunakan dengan teknologi VAC atau vacuum assisted closure. VAC ini menggunakan teknologi NPWT atau negative pressure word therapy, yaitu dengan cara memberikan tekanan negatif kepada luka yang dihasil, kemudian akan membentuk jaringan membran baru dan itu akan mempercepat proses penyembuhan luka. Permasalahannya di Indonesia ini kebutuhan VAC ini masih sangat tinggi. Namun alat-alat vakum yang beredar saat ini masih memiliki harga yang sangat tinggi dan kemudian alat yang murah masih belum memiliki fitur yang mumpuni. Kemudian kami berinovasi untuk membuat sebuah alat yang memiliki fitur yang tinggi, memiliki harga yang terjangkau, kemudian medical grade standar, kemudian ada full digital dengan user interface yang mudah digunakan dan juga memiliki keandalan dan juga ketahanan yang tinggi. Fitur yang ada di produk kami, yang pertama adalah digital control. Digital control ini kenapa digunakan? Karena untuk mengurangi kesalahan pembacaan oleh sensor analog. Yang kedua, tampilannya dibuat interaktif agar mudah digunakan. Yang ketiga, presisi tinggi karena data-datanya diproses oleh prosesor. Selanjutnya, produk kami memiliki spesifikasi seperti berikut. Tekanannya dapat dihasilkan, ada tekanan negatif dari minus 60 hingga minus 200 mm aksa. Yang kedua, tegangan masukan adalah 12 volt dengan arus 5 ampere. Alat ini bersifat portable dan alat ini akan mudah digunakan. Kami telah melakukan banyak sekali testing. Salah satunya dapat dilihat bahwa setelah 4 jam alat kami masih memiliki tekanan yang berada di sekitar tekanan target. Targetnya 125, sedangkan pressure yang dihitung 121. Pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan alat ini, pertama ada pemerintah yang memberikan izin edar, lalu ada PT STKOP dan PT PTI sebagai supplier dan pembantu dalam pembuatan produk. Kami tim Averros akan memasarkan kepada FS maupun kepada pasiennya sendiri, kepada user. Lalu kami memosisikan produk kami dibandingkan dengan produk lainnya yang ada di Indonesia. Kami memosisikan diri kami itu sebagai alat yang high-tech dan cost efektif dibandingkan alat-alat lain seperti Coravat, Renasis, dan Pico, di mana mereka mempunyai high-tech tetapi cost intensif. Sedangkan seperti contohnya Gamava, dia cost efektif tetapi masih low-tech. Kemudian untuk bisnis model dari kami bergerak di industri alat kesehatan dengan sumber pendapatan
dari hasil penjualan produk dan juga after sales atau perbaikan unit maupun pergantian komponen. Kemudian target customer kami menargetkan rumah sakit maupun perseorangan. Hal ini juga karena alat kami terjangkau dan portable dan bisa dijangkau oleh beberapa orang yang mungkin lebih memilih untuk dirawat di rumah daripada di rumah sakit. Pasar untuk alat kesehatan NPWT ini cukup tinggi di dunia. Dengan di tahun 2020 pasarnya mencapai 2,2 miliar US dollar. Kemudian diproyeksikan akan bertumbuh hingga tahun 2030 dengan pertumbuhan 7,7% setiap tahunnya. Hal ini juga didominasi oleh pertumbuhan di US dan China. Namun kami juga percaya bahwa di Indonesia potensi ini tidak kalah besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit di Indonesia, yaitu 2.925 rumah sakit dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya, dan juga kepemilikannya dimiliki oleh swasta dan pemerintah daerah. Kemudian dari jumlah rumah sakit tersebut ada 22.400-an rumah sakit umum dan rumah sakit daerah yang rumah sakit bedah yang kami percaya bahwa produk ini dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut. Dari jumlah tersebut ada 30% rumah sakit yang kami targetkan sebagai customer dari produk kami. Berikut merupakan pembiayaan untuk proyek kami. Terdapat beberapa komponen seperti product development, R&D, man-hour, marketing, dan juga working capital. Dengan total 710 juta, kami membutuhkan biaya tersebut. Roadmap untuk produk ini, yaitu pada tahun 2021, kami telah melakukan research, prototyping, dan juga launching. Pada tahun 2022, kita akan melakukan R&D, selling, customer service, dan juga kerjasama. Pada tahun 2023, kami akan melakukan technical transfer dan juga after sales. Pada tahun 2024, kami akan melakukan booth selling. Dan rencana di tahun 2025, kami akan melakukan ekspor. Berikut adalah our milestone. Pada Agustus 2021, tim kita bertemu pertama kali di MBKM Stackhawk Batch 1. Kemudian di minggu ke-1 Oktober 2021, proyek produk ini dimulai dengan melakukan riset dan literasi. Dilanjutkan pada minggu kedua sampai ke-4 Oktober 2021, kami melakukan perancangan mekanikal, elektrikal, dan programming. Kemudian pada November 2021, kami juga melakukan testing dan troubleshooting. Dan pada bulan ini, Desember 2021, kami telah melakukan uji coba ke pasien. Berikut adalah komponen tim kami, dimentori oleh Hanif Baskoro, kemudian terdapat Priyo Bayu Ramadan sebagai Mechanical Engineer, Ilhan Aurea Muzadin sebagai Electrical Engineer dan juga Project Manager, kemudian Muhammad Ali Novandika sebagai Hardware Programmer, dan saya Iron Ardiansyah sebagai Software Programmer. Sekian presentasi hasil produk kami dari tim Averros. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Averros yang sudah mempresentasikan hasil riset selama 5 bulan MBKM di Stackhawk. Dan selamat juga kalian sudah menyelesaikan proyek ini dan beberapa proyek lain yang diberikan oleh mentor. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait tantangan apa yang kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan proyek ini ataupun proyek-proyek lain secara general? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kami sendiri, tantangan yang kami temui dalam perjalanan menyelesaikan proyek ini, yang pertama adalah karena kami bekerja dalam proyek medical grade. Ini ya cukup sulit untuk kami di mana kami sebagai anak teknik perlu belajar sedikit untuk ilmu kedokteran dan lainnya. Lalu kami harus meluangkan waktu untuk bertemu dokter maupun pasien untuk menjalani pengetesan alat ini, pengujian alat. Dan di mana jika ada gangguan terhadap pasien, ada keluhan, maka kami harus cepat datang untuk mengetahui kesalahan yang terjadi. Lalu yang terakhir, proyek yang kami kerjakan ini tidak hanya satu, sehingga kadang-kadang manpower kami terbagi untuk mengerjakan proyek satu dan proyek lainnya. Oke, pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan bahwa ada produk lain yang dia low cost tapi belum high tech, kemudian ada yang high cost dan high tech. How kalian bisa reach kedua hal ini, yaitu high tech
dengan low cost. Apakah ada yang akan kalian atau ada yang kalian korbankan atau apa yang kalian lakukan sehingga kedua aspek ini bisa kalian capai dalam proyek ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa produk kami ada di sisi high tech dan juga low cost? Pertama, kita mengorbankan dari pembiayaan manpower itu tersendiri. Jadi dengan digitalisasi, kita mengunggulkan dari produk-produk yang lainnya. Tapi ada satu hal yang harus dikorbankan, yaitu pembiayaan kita sendiri. Jadi kita untuk menyampai pasar, kita harus merelakan pembiayaan dulu. Jadi dengan harga yang murah, dan ketika kebutuhan akan meningkat, maka kami akan bisa naikin harga setelah produk kami udah di pasaran laku keras. Jadi strateginya adalah pertama-tama adalah mengorbankan dari biaya manpower dengan menaikkan high tech itu sendiri. Oke, kemudian bagaimana sistem mentoring dari kegiatan MBKM di Stakeholder Robotika Indonesia dan apa yang kalian dapat dari sistem mentor-mentee ini? Oke, untuk sistem mentor yang ada di BTS Teknologi ini, mentor mengajarkan kepada kita yang dimulai dengan pengenalan dari alat-alat, kemudian kami disuruh kemudian diperintahkan untuk riset alat ini, kemudian kami menginovasikan sendiri bagaimana alat ini supaya bisa low cost dan juga high tech. Kemudian mentor juga mendampingi kami bagaimana kami dalam berproses. Apabila kami dalam kesusahan, mentor akan memberikan arahannya, mungkin seperti itu. Terus inspirasi proses mentor yang ada di Stakeholder ini menurut kami sangatlah bagus, di mana proses mentoringnya itu berjalan dengan baik. Jika mentor dibutuhkan, mentor akan selalu ada, mungkin seperti itu. Dan juga pada setiap hari Senin pada pagi hari kita dilakukan weekly report pada mentor-mentor gitu. Jadi progres kita itu akan selalu terpantau. Kemudian jika ada kendala apa nanti dapat diselesaikan. Terus untuk kedepannya itu nanti kita dapat merencanakan bagaimana proses yang akan kami jalankan. Mungkin seperti itu. Oke, terakhir mungkin saya minta saran atau apa sih yang kira-kira bisa diimprove dari kegiatan MBKM batch 1 ini untuk nanti kita perbaiki di batch 2 atau batch-batch selanjutnya. Oke, untuk sarannya sendiri sebenarnya MSIP di BTS Teknologi ini sudah cukup bagus dan jujur melebihi ekspektasi saya pribadi. Namun mungkin ada beberapa yang perlu diimprove, mungkin seperti adanya variasi bidang keahlian di antara para peserta di dalam satu tim gitu, sehingga kami bisa saling melengkapi satu sama lain dan saling bertukar informasi, bertukar pikiran dengan lebih baik untuk bisa menyelesaikan proyek dengan sempurna, dengan baik. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari tim Averos yang sudah menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan alat kesehatan. Nah, kita masih ada satu tim lagi yang akan kita berikan ruang untuk presentasi di episode terakhir dari UAS atau ujian akhir semester anak-anak atau mahasiswa peserta MBKM batch 1 di Stakeholder 2021-2022.